Halo Sobat Sweet Friends, back with me, bernama IBN. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang sejarah latar belakang dan penjajahan samudra bangsa Eropa sampai ke Indonesia. Tapi sebelum menonton videonya sampai habis, jangan lupa ya untuk like, subscribe bagi yang belum, serta share-nya. Tekan tombol loncengnya agar sobat tidak ketinggalan informasi menarik dari Bunda Maya IBN. Yuk kita langsung ke pembahasan. Sobat, di dalam penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa bukan tanpa sebab. Mereka melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Tidak hanya itu, tapi juga ingin menguasai untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. Salah satu wilayah penjelajahan bangsa Eropa sampai ke Indonesia, apalagi Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah dunia yang menjadi rebutan bangsa Eropa. Apa sih latar belakang yang membuat bangsa Eropa melakukan perjalanan sampai ke Indonesia? Sobat, jatuhnya Konstantinopel dalam buku sejarah Indonesia dan masuknya Islam hingga kolonialisme 2020 karya Ahmad Fakhri Hutauruk bahwa kedatangan bangsa barat ke Nusantara bukan merupakan kebetulan. Kedatangan mereka adalah akibat adanya perubahan secara struktural di kawasan Laut Tengah. Persaingan untuk memainkan peran yang lebih dominan di Laut Tengah mengalami pergeseran setelah dinasti Ottoman berkuasa. Beberapa peraturan tentang pelayaran di kawasan tersebut diberlakukan. Itulah mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa menepi di kawasan tersebut. Namun pada intinya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel mengubah peta politik global pada abad ke-15 sehingga mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalan menuju dunia lain. Penolakan penguasa baru di Laut Tengah, dinasti Ottoman, terhadap aktivitas barat di kawasan tersebut mendorong mereka untuk mencari daerah baru. Konstantinopel merupakan ibu kota kekaisaran Romawi Timur yang merupakan pelabuhan transit perdagangan antara Asia dan Eropa. Letaknya yang strategis menyebabkan bangsa-bangsa di sekitarnya banyak yang ingin menguasainya, termasuk umat Islam. Dan pada tahun 1453, Sultan Utsmani Muhammad II yang bergelar Al-Fatih Sang Penakluk menyerang Konstantinopel. Ibu kota pun berpindah dari Adrianopel ke Konstantinopel atau disebut dengan Istanbul yang berarti tahta Islam. Kondisi itu membuat pusat perdagangan rempah-rempah dari Istanbul dikuasai oleh pedagang Islam. Jatuhnya Konstantinopel membuat kesulitan bagi bangsa-bangsa Eropa terutama pada bidang perdagangan. Berikutlah alasannya. Daerah ini tertutup buat perdagangan, tidak boleh dijadikan sebagai lintas barang dagangan dari Asia. Hal itu mengancam kehidupan ekonomi dari Eropa Barat atau Timur. Kedudukan perdagangan bangsa Italia di tempat itu dihancurkan, mencari wilayah baru, dan jatuhnya Konstantinopel mendorong bangsa Eropa untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan seperti rempah-rempah. Mereka mencari jalan perhubungan langsung dengan Asia, apalagi didukung dengan penemuan berbagai teknologi seperti kompas, teropong, dan peta. Penemuan teknologi tersebut mempermudah dalam penjelajahan samudra dan menemukan daerah baru. Bangsa yang mempelopori perjalanan tersebut adalah Portugis, karena rakyat Portugis terbiasa dengan berperang dan mempunyai pelabuhan-pelabuhan besar. Apalagi pada masa itu, Portugis memiliki angkatan laut modern dan kuat, mempunyai hubungan dagang dengan pelabuhan di Mediterranean dan negara-negara Eropa Utara. Ada beberapa faktor yang mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra, yaitu teori heliosentris dan Kopernikus di mana menyatakan bahwa bumi itu bulat. Ferdinand Magellan, pelaut pertama yang berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi adalah bulat. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur atau Cina tertuang dalam buku yang tertulis Rustichello berjudul The Travel of Marco Polo. Penemuan kompas, mesiu, navigasi, peta, dan peralatan pelayaran, serta adanya ambisi pelaksanaan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory,
gospel. Gold mencari emas atau kekayaan, glory mencari kekuasaan, dan gospel menyebarkan agama Nasrani. Portugis dan Spanyol merupakan bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra, dan dalam penjelajahannya mereka sampai ke Asia, salah satunya ke wilayah Indonesia. Bahwa Portugis, Spanyol, serta Inggris, Prancis, Belanda, dan Denmark memainkan peran aktif sehingga jaringan komunikasi antar wilayah terbuka. Kaya rempah-rempah menjadi awal mula datangnya sejumlah bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara atau Indonesia. Kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Nusantara. Karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, ada di berbagai wilayah, bahkan menjadi komoditas dengan nilai jual yang tinggi atau mahal. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia, kemudian Spanyol dan Belanda yang datang ke Indonesia sebagai pedagang. Bahkan Belanda kemudian membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC atau Persekutuan Dagang Belanda. VOC kemudian menguasai Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Sobat, demikian ya pembahasan dari Bunda Mai Iben kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan mengisi waktu luang sobat. Untuk teman-teman jangan lupa ya, kasih like, subscribe bagi yang belum, serta share-nya. Pantengin terus channel ini karena masih banyak konten menarik lainnya. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video lain.